Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Maela Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu keajaiban muncul setelah kamu terlepas dari bayangan masa lalu. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aries, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini ada The Chariot. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Knight of Swords. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Nine of Swords. Baiklah, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban muncul setelah kamu terlepas dari bayangan masa lalu. Oke Aries, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu akan segera menemukan sebuah jalan terang, yaitu adanya keberkahan, adanya peluang yang terbuka lebar, serta adanya celah-celah yang sangat menjanjikan setelah kamu mampu memanfaatkan situasi dan kesempatan yang sangat baik di dalam kehidupanmu. Di mana di kartu ini menggambarkan ada rasa ketakutan, ada rasa gelisah, ada pikiran negatif yang selalu menghantuimu. Entah karena lingkungan ataupun karena orang-orang mungkin yang selama ini selalu memberi dampak negatif, sehingga energi negatif dari mereka begitu terpengaruh, begitu masuk ke dalam kehidupanmu, ke dalam pikiran, dan juga ke dalam perasaanmu. Nah, di sini ada kehilangan hal-hal penting yang pernah kamu alami. Kamu mengalami kemunduran di setiap sendi kehidupanmu, ya. Ada bisnis usaha yang begitu berjalan lambat, bahkan berjalan mundur. Ada pekerjaan yang tak kunjung selesai, yang tidak memiliki hasil yang sangat memuaskan. Nah, inilah yang menimbulkan pikiran negatif, yang memunculkan rasa takut dan rasa gelisah yang kamu rasakan setiap harinya, sehingga kamu selalu overthinking terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupanmu. Dan seketika kamu mulai menyadari bahwa apa yang kamu alami ini, apa yang kamu rasakan saat ini adalah suatu cobaan, adalah suatu tantangan dan rintangan yang harus kamu dobrak, yang harus segera kamu berusaha untuk keluar dari permasalahan itu. Dan seketika kamu mulai menyadari itu, barulah kamu bisa menjernihkan pikiranmu dengan berprasangka baik terhadap hal apapun dan terhadap siapapun. Dengan legowo menerima dan memanfaatkan keadaan yang ada. Serta dengan cara berani memaafkan kesalahanmu dan memaafkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin selama ini tidak pernah berpihak ataupun membawa dampak buruk terhadap dirimu. Dan seketika itulah kamu mulai
menemukan jalan terang di dalam kehidupanmu. Kamu mulai bisa bersemangat kembali. Kamu mulai menemukan kembali gairah di dalam pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatanmu yang lainnya. Setelah kamu buang kebiasaan lamamu, mungkin dulunya kamu selalu menunda-nunda, dulunya kamu selalu cepat puas terhadap sebuah hasil karyamu, dulunya kamu selalu mudah dipatahkan ya oleh situasi dan keadaan. Nah, hal inilah yang mulai kamu tepiskan. Saat ini kamu mulai ingin melakukan apa saja. Kamu tidak ingin menunda-nunda lagi. Kamu selalu memanfaatkan sumber daya yang ada. Sehingga ada pekerjaan, bisnis, dan usaha yang mulai kembali berjalan dengan sangat baik. Kamu mulai mampu memberikan sepenuh hatimu, sekuat tenagamu untuk kegiatanmu sehari-hari. Baik pekerjaan ataupun bisnis dan usaha. Sehingga kamu mulai memiliki sebuah kualitas di setiap hasil-hasil karyamu. Nah, kualitas inilah nanti ya yang kamu manfaatkan di saat kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Di saat kamu menemukan peluang dan kesempatan yang sangat baik, di saat itulah kamu manfaatkan keadaan yang ada dengan sebuah kualitas yang kamu miliki, dan makanya kamu bisa mulai ya membawa perubahan kecil ataupun membawa peningkatan-peningkatan kecil, tetapi terjadi setiap harinya di dalam kehidupanmu. Dan kamu mulai menemukan perbaikan-perbaikan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Oke, seperti mungkin ini adalah salah satu keajaiban ya, keberkahan yang muncul ke dalam kehidupanmu setelah kamu mampu melepaskan semua belenggu, semua bayangan di masa lalu. Baik lingkungan yang tidak baik ataupun perbuatan yang mungkin dulunya kurang maksimal di dalam dirimu ya, kamu mulai perbaiki semuanya, dan sehingga kamu mulai menemukan peluang dan kesempatan-kesempatan emas sehingga kamu mampu memperbaiki, membawa kemajuan dan peningkatan ke dalam kehidupanmu setiap harinya. Oke ya, saya kira itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah ya salah satu faktor sepertinya yang membawa keberkahan, yang membawa keajaiban dan peluang-peluang yang baik ke dalam kehidupanmu. Di mana saat ini kamu mulai mampu selalu berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu. Kamu mulai mampu menggantungkan seluruh harapan dan cita-citamu hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kemampuanmu dan kekuatanmu sendiri. Kamu tampak ingin selalu bersyukur, ingin selalu berterima kasih ya kepada Sang Penciptamu atas apapun yang kamu terima. Atas rezeki sebesar dan sekecil apapun yang kamu dapatkan. Kamu ingin selalu berdoa, ingin selalu beribadah, ingin selalu berbicara dari hati ke hati antara kamu dan Sang Penciptamu di tempat-tempat ibadahmu. Nah, mungkin hal inilah ya yang menyebabkan keajaiban, yang menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terjadi di dalam kehidupanmu dalam bentuk jalan terang, dalam bentuk celah-celah, sehingga kamu mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga kamu mulai menemukan lingkungan, orang-orang yang tepat, kamu mulai menemukan pasar ya, kamu mulai menemukan target-target ya, di mana kamu bisa mempromosikan, mempresentasikan ya kualitas yang baik yang kamu miliki di setiap karya-karyamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, inilah yang menggambarkan di mana kamu telah mampu mengendalikan dirimu dengan sangat baik di saat kamu terpuruk dahulu. Di saat kamu terbelenggu oleh masa lalu yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Kamu mengalami kesulitan ekonomi, kamu mengalami sebuah kemunduran-kemunduran di setiap kegiatanmu, baik pekerjaan, bisnis, dan usaha, tetapi kamu mampu mengendalikan dirimu dengan sangat baik. Tetapi kamu mampu ya menyadarkan dirimu bahwa kamu harus segera lepas dari belenggu masa lalu dengan cara membenahi dirimu. Kamu perbaiki
apa yang kurang baik dari dalam dirimu. Kamu perbaiki semangat dan komitmen yang mungkin sempat pudar. Ya, karena mungkin ada kemunduran-kemunduran, tetapi kamu mampu membangkitkan kembali semangatmu. Kamu mampu merubah ya kebiasaanmu dari menunda-nunda. Kamu jadikan harus terus mencoba, harus terus berjuang. Ya, dari kebiasaanmu yang mungkin dulunya cepat puas akan suatu hasil pekerjaanmu, akan sebuah karya-karyamu, sehingga saat ini kamu mampu bisa terus mendorong dirimu, mempush apa yang kamu miliki, apa yang kamu mampu untuk mendapatkan sebuah kualitas, sebuah hasil yang benar-benar baik. Nah, hal inilah yang menggambarkan pengendalian saat ini, pengendalian dirimu sudah sangat baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga tampak di sini kamu akan sangat mampu mengatasi setiap permasalahan, melakukan setiap pekerjaan, menjalankan setiap bisnis dan usaha dengan maksimal dan dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini ada Four of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan setelah kamu memperbaiki dirimu, setelah kamu mampu terlepas ya dari bayang-bayang masa lalu, dari kebiasaan burukmu di masa lalu ya, kamu mulai menemukan sebuah kesejahteraan, sebuah peningkatan di bidang finansial ataupun kemajuan-kemajuan di sektor-sektor kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatan sosialmu yang lainnya. Sehingga kamu menemukan peluang, kesempatan yang sangat baik, kamu manfaatkan sedemikian rupa ya dengan kualitas yang kamu miliki. Setelah itu kamu mulai mampu membawa kesejahteraan, membawa finansial yang kembali mapan ke dalam kehidupanmu, dan kamu manfaatkan, kamu pergunakan untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara berbagi, dengan cara membantu, terutama ya, kamu ingin selalu memenuhi kebutuhan dan memberi kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu saat ini. Nah, inilah mungkin salah satu ya yang membawa keberkahan, yang membawa keajaiban terus muncul ke dalam kehidupanmu, karena kamu tidak ingin menikmati sendiri apa yang kamu dapatkan. Kamu ingin selalu berbagi, kamu ingin selalu berguna, dan kamu ingin selalu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, sepertinya ya, kesendirianmu akan segera berakhir. Tampak di sini di mana hati dan perasaanmu begitu berbunga-bunga. Akan ada cinta yang baru yang datang ke dalam kehidupanmu. Akan ada seseorang ya yang terkoneksi, mungkin telah sangat lama terkoneksi dengan dirimu, tetapi saat ini dia baru memberanikan diri untuk segera mendekat kepada dirimu. Ini untuk yang jomblo ya. Nah, mungkin di sini seseorang ini baru meyakinkan dirinya, baru menumbuhkan keberaniannya karena dia sudah melihat ada perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Mungkin dulu dia menahan dirinya untuk mendekat ke kamu karena dia tahu bahwa kamu sedang berjuang. Karena dia tidak ingin mengalihkan fokus dan konsentrasimu. Berarti seseorang ini adalah seseorang yang sangat mengerti dengan kamu. Dan sepertinya dia akan segera mendekat ke kamu. Untuk yang jomblo. Bagi untuk yang berpasangan, sepertinya pasanganmu saat ini akan benar-benar memantapkan perasaannya, memantapkan hatinya bahwa kamulah satu-satunya orang yang akan dia habiskan masa-masa hidupnya menua bersamamu. Karena apa? Karena saat ini dia telah memiliki keyakinan yang kuat, dia telah melihat bagaimana perjuanganmu. Dia telah melihat bagaimana komitmen yang baik dari dalam dirimu, dan dia juga mampu melihat bagaimana usahamu, perjuanganmu dalam membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, dan sepertinya dia akan makin cinta, makin sayang, dan tidak ingin jauh sedetik pun dari dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Two of Cups.
Two of Cups, maaf ya. Nah, ini untuk yang jomblo tadi ya. Seseorang yang mendekat ke kamu, seseorang yang terkoneksi denganmu ini, sepertinya ya, dia adalah seseorang yang memiliki kriteria yang sesuai keinginanmu. Mungkin dia orangnya pengertian, ya. Dia orangnya sangat perhatian. Kenapa dia pengertian? Karena dia tahu di saat kamu berjuang, di saat kamu fokus di dalam membenahi kehidupanmu, dia tidak ingin menunjukkan, dia tidak ingin menuju ke kamu. Karena dia ingin memberi privasi, karena dia ingin memberi keleluasaan kepada dirimu untuk berjuang. Nah, setelah kamu berhasil, barulah sepertinya dia akan mendekat ke kamu. Dan sepertinya kamu juga menyukainya. Di sini makanya tergambar. Akan ada saling menukarkan janji, akan ada cinta yang saling bersambut, atau dengan kata lain, akan ada komitmen yang terjalin antara kamu dan dia. Jadi siapakah dia? Bisa teman lama, bisa orang baru, ataupun orang lama. Yang jelas seseorang ini memiliki perhatian, pengertian yang sangat baik, serta dia juga memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, inilah ya yang menggambarkan semangat, ada energi yang sangat besar ya di dalam dirimu untuk terus membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi dan untuk terus membawa kehidupanmu agar menjadi lebih baik setiap harinya. Di sini tampak kamu ibarat seorang hero, seorang pahlawan untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk keluargamu, untuk kedua orang tuamu, dan tentunya untuk pasanganmu saat ini. Kenapa? Karena di sini kamu ingin benar-benar selalu berjuang untuk membahagiakan mereka, untuk memenuhi setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan mampu ya melepaskan bayangan masa lalu, merubah apa yang kurang baik dari dalam dirimu. Kamu jadikan lebih baik sehingga kamu mampu membawa keajaiban, mampu menarik keberkahan di dalam kehidupanmu dalam bentuk peningkatan, kemajuan, dan perkembangan yang signifikan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.